Kita mulai Mas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara siraman Ramadan hari ini semuanya bisa hadir dan insya Allah akan lancar. Kali ini kita pematerinya adalah Mas Muhammad Iqbal dengan isi materi yang berjudul Ramadan, perpaduan ibadah individual dan sosial. Betul ya Mas ya? Ya. Perbedaan ibadah ya Mas? Perpaduan. Oh betul, mohon maaf. Perpaduan ibadah individual dan sosial. Ya. Karena keterbatasan waktu, marilah langsung kita dengarkan materi dari Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pada kesempatan ini, sore yang berbahagia ini, kita kembali mengajak kepada diri kita sendiri agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan bertemu kembali dengan Ramadan yang mulia dan suci ini. Tentunya kesempatan ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang akan selalu menjadi idola kita, menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan bagi kita, dan yang telah mengajarkan kita hal-hal kebaikan dan mengajarkan kita sunnah-sunnahnya, sehingga mudah-mudahan kita dapat menjadi pengikutnya yang senantiasa mengamalkan dan melestarikan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di hari kiamat nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Kata syafaat itu sendiri kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata asy-syaf'u, yang artinya genap. Jadi syafaat adalah sesuatu yang menggenapkan atau menggenapi. Ketika amal ibadah kita masih terasa kurang dalam timbangan di hari kiamat nanti, misalnya dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala kita, maka dengan adanya syafaat dari Rasulullah SAW, maka syafaat itu yang akan menggenapkan dan akan mencukupi dan akan memberikan kita kunci menuju surganya. Amin insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang ke-6 kalau tidak salah kita memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan kali ini mungkin agak sedikit terasa berbeda gitu. Jadi tidak seperti biasanya, kita tidak mendapati suasana Ramadan yang selama ini dilakukan atau ada di masyarakat. Padahal saya juga di sini kan di tahun pertama tinggal di Spanyol, sangat ingin sekali merasakan bagaimana sih suasana atau menikmati suasana Ramadan di tanah Spanyol. Tetapi takdir mengatakan lain. Tapi insya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ya kita dapat lebih khusyuk lagi mungkin ya. Dengan adanya pandemi ini kita berdiam di rumah, kita lebih maksimal lagi dalam menjalankan ibadah di bulan puasa ini.
walaupun mungkin kita tidak dapat mengunjungi masjid. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sudah 6 hari ini tentunya kita harus bermuhasabah kembali. Kita menghitung-hitung kembali. Selama 6 hari ini apakah ibadah di bulan Ramadan ini yang telah kita lakukan sudah cukup ataukah masih banyak kekurangannya. Maka dengan masih panjangnya waktu kita, masih ada sekitar 24 hari, dengan kita melihat ke belakang, kita dapat menentukan apakah kita akan meningkatkan kembali, ya, dan memang harus meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena sungguhnya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan mendatangkan pahala yang sangat berlipat ganda, yang tidak biasa kita lakukan, atau pahala yang biasa tidak dapat kita dapatkan pada bulan-bulan selain Ramadan, maka di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan pahala yang berlebih dan berlipat ganda. Maka di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis qudsi itu adalah hadis yang merupakan perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang bukan merupakan Al-Quran, maka disebut dengan hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Wa qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, setiap amal ibadah Bani Adam atau manusia yang dilakukan pada bulan Ramadan ini, yudha'aful hasanatu, maka kebaikannya atau pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang dari 10 itu kemudian akan dilipat gandakan kembali menjadi 700 hingga sampai 700 kali lipat. Ini sangat luar biasa berkah dari Ramadan, maka sangat layak sekali kalau Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang sangat mulia dan bulan yang sangat suci. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu adalah untukku atau dilakukan oleh oleh hambaku untukku. Wa ana ajzibih, maka akulah yang akan menambahkan sendiri, atau ya akulah yang akan membalas sendiri pahalanya. Jadi tentunya lebih banyak lagi tergantung dari kualitas puasa dari seorang tersebut. Kenapa puasa itu mendapatkan pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena manusia atau orang yang melakukan puasa itu, dia meninggalkan syahwatnya atau rela meninggalkan syahwatnya, rela meninggalkan tidak makan minum min ajli, untukku. Dia persembahkan untukku. Maka Allah memberikan kemuliaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Dengan catatan puasanya tentu puasa yang maksimal, puasa yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, bukan puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau puasa yang dalam keadaan terpaksa. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tidak lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama ya, kita fastabiqul khairat, kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu mengejar pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala
dengan memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah yang sebelumnya di bulan-bulan selain Ramadan kita masih merasakan kekurangan dalam ibadah kita, maka di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak kembali. Sehingga tujuan daripada puasa itu sendiri yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, kita akan mendapatkannya kelak. Maka tergantung dari kualitas ibadah kita, ibadah puasa kita. Karena level takwa itu memang bermacam-macam, seperti level iman. Kadang ada yang sekedarnya saja takwanya, yang level menengah, kemudian menengah ke atas, kemudian yang level tertinggi. Tinggal bagaimana tujuan yang kita buat itu, kita untuk mengaplikasikan, atau bagaimana cara kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan takwa yang kita inginkan tersebut. Di level mana yang akan kita tuju. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah, tentunya kita tidak hanya mengenal ibadah itu hanya sekedar ibadah yang ritualitas atau ibadah yang mahdhah, tapi ada juga ibadah yang ghairu mahdhah atau ibadah yang dalam artian umum. Seperti ibadah muamalah, bergaul dengan sesama manusia, berbuat baik, menyingkirkan duri dari tengah jalanan, gitu kan. Membantu orang lain itu juga merupakan ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Atau bisa disebut dengan ibadah yang dalam lingkup sosial. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah menyediakan atau memfasilitasi kita sebagai hamba-hambanya untuk mengeruk pahala yang berlipat ganda dari ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya individual, yang dilakukan sendiri-sendiri atau dilakukan secara personal, maupun juga ibadah yang dilakukan secara berjamaah, atau ibadah yang dilakukan dalam rangka membantu orang lain. Yang pertama adalah kita melihat ada dalam Ramadan ada Qiyamul Lail, yang mana Qiyamul Lail ini atau ibadah sholat malam, kalau di luar bulan Ramadan kita mengenalnya dengan sholat tahajud yang kita lakukan di sepertiga malam terakhir atau menjelang sholat subuh. Sedangkan pada bulan Ramadan kita mengenalnya dengan istilah tarawih. Dan sholat tarawih ini dapat dilakukan dari mulai setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh nanti. Orang yang melaksanakan Qiyamul Lail atau sholat malam ini tentunya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan baik yang didapatkan di dunia ini maupun kemuliaan yang akan didapatkan di hari kiamat nanti. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atau sunnah yang sangat dianjurkan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji atau ke tempat yang mulia. Kemudian ibadah Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan juga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kita. Yaitu diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Maka dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan Qiyamul Lail atau salat malam pada bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Makna tarawih itu sendiri sebetulnya adalah dalam bahasa Arab adalah menyegarkan, menenangkan, menyenangkan. Maka
ketika kita melaksanakan sholat tarawih, sebaiknya jangan sampai terburu-buru. Kita melakukannya dengan khusyuk, dengan khidmat, dengan penuh tumakninah. Bahkan di setiap setelah salam di setiap 2 rakaat itu, kita dibolehkan untuk duduk dulu sebentar. Duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung selesai salam langsung bangun berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang berikutnya. Jadi kalau bisa tarawih itu ya harus penuh khidmat ya. Kita tidak perlu mencari banyaknya rakaat, jumlah bilangan rakaatnya, tetapi kita mencari benar-benar bagaimana ibadah salat tarawih kita itu berkualitas dan dapat menenangkan jiwa, tidak terburu-buru. Kemudian ibadah yang merupakan perpaduan dari ibadah individu dan ibadah sosial adalah memberi makan orang yang berpuasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sekali kepada kita agar memberi makan orang yang berpuasa. Bukan dalam artian ketika orang sedang berpuasa kemudian kita beri makan, tidak ya, itu akan membatalkan puasanya. Tapi yang dimaksud adalah memberi makan ketika berbuka atau ketika sahur. Dengan memberi makan orang yang berpuasa ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala berpuasa 1 hari. Tambahan pahala berpuasa 1 hari. Jadi dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, dengan tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Jadi keberkahan dan pahalanya luar biasa, maka kita sangat dianjurkan memberi makanan berbuka kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir miskin yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membeli makanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin, sehingga kenikmatan berbuka puasa itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, tapi juga dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Karena sungguhnya saat berbuka puasa itu tentunya merupakan kenikmatan yang tiada tara di bulan suci Ramadan ini. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun fi iftarihi wa farhatun fi liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan saat dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia akan bertemu dengan Rabb-Nya pada hari kiamat nanti. Kita tidak perlu membayangkan lagi bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti itu bagaimana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ibadah selanjutnya yang memuat aspek individual dan sosial adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bulan suci Ramadan ini tentunya bulan yang diturunkannya Al-Quran, di mana dengan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Karena sesungguhnya kemuliaan itu akan tersemat kepada kita ketika kita mempelajari, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran. Coba kita lihat malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan?
dari 1000 bulan. Itu disebabkan karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Ada Al-Quran di sini. Maka malam tersebut menjadi malam yang sangat luar biasa, memiliki kemuliaan. Kemudian juga kalau kita melihat malaikat Jibril alaihissalam, dia mendapatkan gelar tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Jibril alaihissalam mendapatkan gelar Ruhul Amin, Ruhul Kudus, dan Ruhul Haq dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan kemuliaan tersebut? Karena Jibril alaihissalam adalah malaikat yang mengemban tugas untuk menyampaikan Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian disampaikan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Dan manusia, kita sebagai umat manusia, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Kita harus belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Di sisi dari segi individual atau personal kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari membaca Al-Quran, di mana setiap kita membaca satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala atau kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini akan lebih dilipat gandakan lagi pahalanya. Kemudian di sisi lain kita juga dapat mengajarkan kepada orang lain. Walaupun mungkin kita hanya bisa sedikit, baru bisa sedikit, silahkan diajarkan. Mengajarkan ilmu kepada orang lain itu tidak perlu menunggu kita harus menjadi orang yang pandai, orang yang baik, orang yang soleh. Tapi kita yang kita punya walaupun sedikit kita ajarkan kepada orang lain. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan mengajarkan kepada orang lain itu dapat memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Walaupun kita tidak bisa mengajarkan kepada orang lain di luar rumah kita, mungkin kita dapat mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak kita. Dan juga mengajarkan Al-Quran kepada orang lain tentunya merupakan amal jariah, yang pahalanya itu akan terus mengalir untuk kita. Walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, tetapi amal atau pahala dari mengajarkan Al-Quran itu akan terus mengalir. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering membaca Al-Quran dan mengajarkannya, kita mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan amal jariah tersebut. Kemudian yang kelima adalah, atau yang selanjutnya adalah kita memperbanyak bersedekah. Bersedekah itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Itu di dalam surat Al-Isra disebutkan. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bersedekah tentunya adalah merupakan perbuatan yang baik, ya, yang sangat sangat mulia, membantu orang lain yang membutuhkan. Maka dengan kebaikan yang kita lakukan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan balasan berupa kebaikan juga untuk diri kita sendiri. Balasannya tidak perlu menunggu lama, kita tidak perlu menunggu seperti yang disampaikan oleh Mas Idam kemarin, tidak perlu kita mendapatkan balasan dari kebaikan itu di akhirat nanti. Di dunia ini pun kita akan langsung mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan keburukan. Kalau kita melakukan keburukan di dunia ini, maka azabnya atau imbasnya tidak perlu lama lagi kita menunggu di hari kiamat nanti, tapi juga kita akan merasakannya langsung di kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan kita, dapat menghapuskan kesalahan kita seperti air memadamkan api. Jadi dengan kita memperbanyak sedekah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa-dosa yang besar tentunya harus diiringi dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada cerita ketika saya masih kuliah S1 di Tripoli, Libya. Waktu itu setelah sholat Jumat, di depan masjid ada pengemis yang minta-minta, kemudian saya memberikan 1 dinar Libya saat itu. Kemudian beberapa hari, 3 hari kemudian kalau tidak salah, saya bersama dengan teman saya dari Thailand dan juga Filipina ingin pergi ke kota, ingin membeli keperluan atau ada sesuatu yang ingin ditunaikan di kota. Kemudian kita menunggu taksi di depan gerbang kampus. Tiba-tiba ada sebuah mobil sedan lewat, sudah lewat jauh dari kita, kemudian tiba-tiba mobil tersebut balik lagi. Dan tiba-tiba dia manggil kita dan memberikan masing-masing dari kita 10 dinar. Jadi kata dia, ini sedekah-sedekah buat kalian para pelajar. Jadi ya subhanallah, yang hanya 1 dinar kita menyumbangkan atau menginfakkan kepada orang yang membutuhkan, tiba-tiba Allah membalasnya dengan 10 kali lipatnya, itu 10 dinar. Itu salah satu contoh. Tentunya masih banyak lagi contoh yang dapat kita jadikan pelajaran. Demikian juga masjid ya, secara kelembagaan. Kalau masjid yang benar-benar memanfaatkan atau mengeluarkan dana kas infak yang masuk ke masjid itu untuk keperluan masyarakat, langsung dia keluarkan tanpa menimbunnya di bank, tanpa menimbunnya di uang kas, tapi manfaatkannya kepada masyarakat luas, tidak hanya untuk kegiatan keagamaan saja, tapi juga untuk kegiatan sosial, kemasyarakatan. Maka insya Allah orang-orang akan semakin banyak yang tertarik untuk menyumbangkan hartanya, menginfakkan hartanya ke masjid tersebut. Nah, salah satu contoh dari keberkahan dari ibadah bersedekah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menunaikan zakat fitrah. Pada bulan Ramadan ini setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah yang waktunya dimulai dari hari pertama Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri nanti. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka pun dapat ikut merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri nanti. Karena tidak semua orang atau tidak semua orang Islam memiliki harta yang cukup untuk menikmati kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi keutamaan, zakat fitrah adalah diantaranya pertama membersihkan harta dan jiwa kita. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi ambillah dari sebagian dari harta-harta mereka itu adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana zakat itu dapat mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Sedekah di sini menurut para mufassirin atau para ahli fikih bukan berarti bersedekah atau berinfak, tapi adalah menunaikan zakat. Kemudian juga keutamaannya adalah dapat menjadi penyempurna puasa kita. Kita melaksanakan puasa sebulan penuh, menjalankan ibadah lainnya, tapi kalau kita tidak lengkapi dengan menunaikan zakat fitrah, maka puasa kita menjadi tidak sempurna. Ibarat kita pakai baju tapi kita tidak pakai celana.
Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan kepedulian sosial dengan kita memberikan bantuan berupa zakat fitrah kepada orang yang membutuhkan, kepada para mustahiknya, orang-orang yang berhak mendapatkannya, maka itu menunjukkan bahwa Islam uh, merupakan agama yang rahmatan lil alamin, peduli akan aspek kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan juga dengan adanya syariat zakat fitrah, maka dapat mewujudkan kebahagiaan yang merata kepada seluruh kaum muslimin. Jadi harta-harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja, tidak hanya dapat dimonopoli oleh orang-orang yang kaya saja, tapi juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang fakir miskin. Pada dalam ayat lain di dalam surat Al-Hasr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum." Jadi supaya harta tersebut tidak hanya berputar di sekitar atau di antara orang-orang yang kaya di antara kalian saja, tapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang sedang dalam musafir, bahkan orang-orang yang memiliki hutang, ghorimin, yang dia tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya pun, dia pun mendapatkan hak atau berhak untuk mendapatkan zakat fitrah tersebut. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, karena waktu berbuka di Madrid tinggal sebentar lagi. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi pelajaran atau kita dapat muhasabah, terutama buat diri pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, sebelum kita tutup untuk siraman Ramadan kali ini, ada beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama Mas, pertanyaannya adalah, terkait Qiyamul Lail atau sholat malam, adakah ayat-ayat khusus yang dianjurkan untuk dibaca di sholat ini Mas? Dipersilakan Mas. Ya, berkaitan dengan sholat malam ini memang tidak ada ayat-ayat khusus ya yang dibaca. Kita seperti membaca suratnya seperti bacaan pada sholat-sholat yang lainnya, sholat 5 waktu, kemudian sholat-sholat sunnah lainnya, gitu kan. Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tapi kalau memang ada yang ingin membacakan sholawat, itu dipersilahkan. Asal sholawatnya tidak ada di dalam sholat, tapi di luar sholat. Gitu kan. Mungkin ada yang ada jeda waktu antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang berikutnya, itu duduk sebentar ya, istilahnya tarwih atau tarawih gitu. Duduk sebentar untuk istirahat, kemudian sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu juga disilahkan saja gitu. Untuk bacaannya memang tidak ada, kecuali pada sholat witir ya, yang 3 rakaat itu disunahkan kita pada rakaat pertama, kita membaca surat Al-A'la ya, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian pada rakaat yang kedua kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Gitu. Baik Mas. Ada satu lagi pertanyaan Mas. Ya, silakan. Pak Ustadz, ingin bertanya, untuk sholat witir yang menutup ibadah malam itu, berarti lebih baik ditunda setelah sholat malam, atau tidak kita laksanakan setelah tarawih? Terima kasih, wassalamualaikum. Itu, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, pada dasarnya sholat tarawih itu merupakan sholat tahajud ya kalau di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau seandainya pada bulan Ramadan ini kita setelah witir, setelah sholat isya, kemudian menjelang subuh kita mau melaksanakan sholat tahajud, silahkan. Kita mau menambah sholat malamnya itu dipersilahkan. Nah untuk witirnya sendiri kan kita tidak ada witir 2 witir dalam satu malam. Jadi witir itu hanya di 1 kali saja. Kemudian kalau seandainya kita memiliki niat untuk menambah sholat malam kita sebelum subuh, yaitu dengan sholat tahajud, maka sebaiknya witirnya
ditunda dulu gitu ya, atau ditangguhkan setelah sholat tahajud nanti. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat tarawihnya sendirian. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama dengan imam, maka kita harus mengikutinya. Jadi dia sangat dianjurkan untuk mengikuti sampai imam selesai. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kita akan mendapatkan keberkahan berjamaah kalau kita mengikuti imam dari mulai dia sholat sampai selesai sholat. Berarti kan sampai selesai witir. Jadi kalau keadaan demikian, kita tetap mengikuti sholat witir bersama imam di masjid, kemudian pada tahajudnya nanti kita tidak perlu lagi menambahkan atau menutupnya dengan witir yang baru. Demikian. Baik, terima kasih banyak. Lagi? Saya coba cek sebentar, Mas. Baik, sudah tidak ada karena juga waktu buka puasa di Madrid akan segera datang ya, Mas ya. Jadi mungkin kita tutup aja, Mas, kali ini untuk siraman Ramadan kali ini. Nah, sebelumnya sebagai informasi kembali, mulai minggu depan, insya Allah untuk acara siraman Ramadan ini akan diadakan setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Yang sebelumnya kita punya Senin, Rabu, dan Jumat, namun sekarang sudah kita berubah jadwalnya, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat, 30 menit sebelum buka puasa untuk waktu Spanyol dan sekitarnya. Baik, itu aja. Terima kasih sekali Mas Iqbal atas materi hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.